dengan Al-Quran, yang dirindukan oleh tadabburi Al-Quran. Dan taqwa. Amin ya rabbal taqwa. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada yang rabbal alamin, untuk itu kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Harun Lutfi, kepadanya kami persilahkan. Fadhil mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa ahkamul hakimin. Huwa khairur razikin. Huwa ahsanul khalikin. الذي أحق بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته الذين خصصتهم وأكرمتهم بتطهير. أما بعد. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadratil muhtaramin yang sama-sama kami hormati, Kepala Takmir Masjid Raya Al-Azhar Bintaro, Bapak Ustadz Muflih Rafiuddin, orang tua kami yang alhamdulillah hadir bersama kami, Ibu Hajah Tuti Silawati MPD, juga guru kami yang bertindak sebagai MC moderator hari ini, Ustadz Ahmad Jihad SPD. Sebetulnya ketukar ini Ustadz. Harusnya Ustadz di sini, saya di situ. Tapi mohon izin, mudah-mudahan ini bagian dari imtithalil awamir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita sekarang berada di bulan Ramadan, di mana sebab bulan ini banyak umat-umat yang iri sama kita. Bahkan Nabi Musa dikatakan pengen jadi bagian dari ini. Ada salah satu cerita, ini Israiliyat, karena qara'a Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, membaca Nabi Musa alaihissalam fil alwah, di dalam Tauratnya. Apa yang Nabi Musa baca? Nabi Musa ketemu namanya sifata ummati Muhammadin, ketemu kemuliaan umat-umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa ketemu betapa luasnya, khususnya pada bulan Ramadan kita dapat ampunan, kita dapat pahala yang berlimpah ruah, kita dapat pembebasan dari api neraka, keterbukaan pintu surga. Nabi Musa bilang kepada Allah, Ya Rabb, ij'alhum ummati, jadikanlah mereka umatku. Allah menjawab, tilka ummatu Ahmada, ini umatnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa beruntungnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad kebagian yang namanya Ramadan. Maka dari itu kita manfaatkan Ramadan semaksimal mungkin. Karena ibu bapak, sungguh Ramadan ini semakin berjalan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ramadan tidak akan pernah meninggalkan kita. Akan tetapi ketika Ramadan itu datang lagi di tahun depan, apakah kita masih ada apa enggak? Itu yang jadi concern
untuk kita semua. Dan Ramadan tidak ujuk-ujuk datang begitu saja, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Ramadan diantarkan oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ulama-ulama kita ngajarin, orang tua kita kalau dulu kita tinggal di lingkungan kita banyak tuh nenek-nenek ya Ustaz ya. Kakek-kakek dia tuh udah mulai tuh ritual di bulan Rajab. Bukan bulan Ramadan doang dia ibadah, tapi dari masuk bulan Rajab dia udah mulai banyak puasa. Masuk bulan Sya'ban dia banyakin lagi ibadahnya. Masuk bulan Ramadan dia tambahin lagi ibadahnya, orang tua kita dulu, para ulama-ulama dulu. Kita alhamdulillah tinggal di Nusantara ini, di Indonesia ini dikelilingi oleh banyak ulama. Banyak local pride. Di sini para ulama-ulama kenamaan yang punya produktivitas tinggi seperti Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ya Ustaz ya. Seperti Syekh Mahfud At-Termasi punya banyak karya. Syekh Nawawi punya Nihayatuz Zain, Bahjatul Wasail. Dia punya sarah daripada Safinatun Najah yang dikaji juga di Masjid Raya Al-Azhar Bintaro, sarahnya Kashifatus Saja. Itu Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kemudian nyebrang kita punya ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kemudian di tanah Betawi ada Syekh Junaid Al-Batawi. Yang kekinian yang belum lama meninggal tahun 2006 Syekh Muhajirin Amsar Ad-Dari dari Bekasi. Dia mengarang Misbahuz Zulam, karya daripada sarah daripada Bulughul Maram. Ajarin apa yang ulama kita ajarin? Doa. Doa yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dikatakan idza dakhala Rajab, ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma, ada yang hafal? Barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, wa fi riwayatin wa barik lana fi Ramadan. Ulama-ulama kita ngajarin doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad. Betapa doa ini mengajarkan bahwasanya memang mau masuk Ramadan itu mesti siap dari bulan Rajab. Nah, yang biasanya siap dari bulan Rajab, nah itu nggak perlu nyari Lailatul Qadar lagi itu nanti pas Ramadan. Lailatul Qadar nyari dia. Begitu. Hadirin yang dirahmati Allah, itu diajarkan doa, ya Allah berkahilah kami mumpung masih awal-awal Ramadan di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Kemudian sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Kita minta keberkahan dari bulan Rajab. Kemudian lanjut bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan. Kita minta disampaikan ke bulan Ramadan. Apa itu berkah? Kita selalu barakallah berkah, mudah-mudahan berkah. Apa itu berkah? Berkah kata ulama itu ziyadatul khair ala ma thabata fil khair. Bertambahnya kebaikan dan terus bertambahnya itu kebaikan. Itu namanya berkah. Ulama juga mengatakan berkah itu jundun min junudillah, jundun khafiyun min junudillah, yursilahu Allahu may yasha. Jadi berkah itu laksana tentara-tentaranya Allah. Berkah itu laksana tentara-tentaranya Allah dan dia akan masuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kalau berkah itu ada pada harta kita, maka harta itu akan menjadi bagian wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau berkah itu ada pada anak kita, keturunan kita, maka anak itu akan menjadi penyejuk di kehidupan kita. Seperti alhamdulillah tadi
ada Ananda Hilmi, kebetulan saya bertugas juga di TK Ustadz. Jadi saya tahu alhamdulillah Ananda Hilmi itu juara 2 Velka. Kemudian Emir juga banyak hafalannya. Nah itu insya Allah menandakan bahwa keberkahan anak itu kepada kedua orang tuanya. Anak-anak itu menjadi berkah. Gitu. Syekh Hasan Al-Basri ketika berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang dimaksud daripada waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah anak-anak yang mendirikan salat. Anak-anak yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu yang namanya berkah. Lanjut lagi dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Ulama mengatakan Rajab itu syahrun litakhalli 'anir razail. Rajab itu adalah bulan bebersih. Litakhalli 'anir razail itu bulannya mandi. Jadi makanya anjuran pada bulan Rajab adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Diperlu banyakin. Di bulan Rajab kita banyakin beristighfar. Karena mustahil dari kita dalam sehari enggak berbuat dosa. Ketika kita bangun tidur yang masih anak-anak itu kita ngomong sama orang tua, mungkin enggak enakin. Disuruh ke warung, assalamualaikum anak-anak. Anak-anak disuruh ke warung itu ngelawan sama orang tuanya. Yang udah bapak-bapak mungkin sama istrinya dia ngomong gak enak. Yang ibu-ibu juga barangkali dia bangun tidur baru melek udah bikin dosa. Dosa-dosa kecil. Nah itu makanya di bulan Rajab disuruh perbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita udah lewat kemarin bulan Rajab. Kalau memang bulan Rajab kita udah banyak istighfar, kita banyakin lagi di bulan Ramadan. Kita banyakin istighfar. Kemudian sampai kita ke bulan Sya'ban. Sya'ban itu apa kata ulama? Syahrun litahalli bil fadail. Jadi bulan Sya'ban itu adalah bulan menghias. Bulannya dandan. Kalau tadi Rajab bulannya mandi, Sya'ban itu bulannya dandan. Ibu-ibu mandi dulu apa dandan dulu? Mandi dulu baru dandan. Tahalli bil fadail itu adalah menghiasi dengan sifat-sifat keutamaan. Kita perbanyak puasa. Sayyidah Aisyah bilang Nabi banyak puasa bulan Sya'ban. Kita banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi, man shalla alayya salatan wahidah, itu sekali. Kita banyak di bulan Sya'ban banyak bersolawat kepada baginda Rasul dengan sigah yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca waktu tahiyat. Itu kita perbanyak di bulan Sya'ban. Namanya syahrun litahalli bil fadail. Bulan untuk dandan menghiasi diri. Kemudian sampai di bulan Ramadan kata ulama syahrun bit tajalli. Ramadan ini kita untuk syahrun bit tajalli. Puncak spiritualitas umatnya Nabi Muhammad. Kalau bukan Ramadan kita tambah ibadah, bulan apa lagi berarti? Karena di bulan Ramadan doang kita bisa nambah, bisa ghirah untuk ibadah. Karena di bayangan kita Allah kasih berlipat ganda dan lain sebagainya. Enggak apa-apa. Namanya syahrun bit tajalli. Kemudian kita ibadah bertambah di bulan Ramadan. Kita semua tahu, kita yakini betul. Masyarakat lingkungan Al-Azhar, apalagi orang-orang Al-Azhar, kita yakini betul mudah mungkin menahan haus dan juga lapar. Bagi kita semua mudah untuk menahan haus dan juga lapar. Akan tetapi
banyak yang perlu kita tahan, di antaranya hati kita. Hati kita itu mesti dijaga ketika Ramadan. Rasa-rasanya kita semua udah biasa dari kecil nggak makan dari pagi, dari subuh sampai maghrib itu udah biasa. Bahkan dilebihin. Kita udah biasa, tapi hati kita bagaimana? Katanya di dalam kitab Bahjatul Wasail, la yajtami'ani khoslatani, enggak akan berhimpun dua ini fi qalbi mu'minin, di dalam hati orang mukmin. Apa yang enggak bakal berhimpun? Al-bukhlu wal hiyanat. Orang pelit sama orang yang hianat. Itu mesti ditahan. Karena al-bukhlu dalam kitab ini Bahjatul Wasail itu bagian, pelit itu adalah bagian daripada maksiat fil qalb, daripada maksiat di dalam hati. Itu adalah pelit. Apalagi maksiat di dalam hati. Maksiat di dalam hati diantaranya adalah menetapkan di dalam hatinya bahwa selamanya dia akan maksiat. Na'udzubillah min zalik. Menetapkan di dalam hatinya bahkan selama-lamanya dia akan menjadi hamba yang tidak taat kepada Allah. Na'udzubillah min zalik. Tapi ada ungkapan juga. Ada salah satu ungkapan, saya masih muda, belum pantas terlalu banyak ibadah. Ntar aja kalau udah tua. Itu banyak banget. Itu ungkapan masih mending, tapi satu level di bawah yang tadi. Itu ungkapan kalau yang tadi dia menisbatkan hatinya selamanya saya akan jadi ahli maksiat. Selamanya saya minum khamar. Selamanya saya tidak sholat. Nah itu maksiat. Menetapkannya aja udah maksiat, apalagi ngerjainnya. Gak sholat beneran. Gitu. Kemudian di bawahnya lagi tadi, saya masih muda, ntar aja ibadahnya, ntar aja taubatnya kalau udah tua. Hadirin yang dirahmati Allah, ulama mengatakan man syabba ala syai'in syabba alaih. Siapa yang mudanya begitu, tuanya nggak jauh-jauh begitu juga. Gitu. Makanya ketika kita udah sadar, ketika kita sudah sampai di bulan Ramadan, lantas mau bulan apa lagi kita tidak beribadah, kita tidak memperbanyak ibadah, kita tidak membaca Quran. Biasanya baca Quran satu hari selembar bulan Ramadan karena gak ngapa-ngapain. Gak makan. Banyakin baca Quran. Banyakin ibadah kepada Allah. Tarawih adanya bulan Ramadan. Biji salak empuk adanya juga bulan Ramadan doang, Ibu Bapak. Yes. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah giroh kita di dalam beribadah. Apa-apa yang udah kita pupuk dari bulan Rajab dan Sya'ban, mudah-mudahan dapat kita petik hikmah, buah dan pahalanya pada bulan Ramadan. Dan keluar dari Ramadan kita menjadi hamba yang lebih bertakwa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kepada al-maqram al-ustaz Harun Lutfi. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di aula maupun yang di live streaming. Kita juga ada yang di live streaming nih Ustadz nih. Jadi yang di aula ini kira-kira ada berapa ini? 50-an kali ya. Yang di live ini ada 2 kali lipatnya mungkin Ustadz. Seminggu lagi nanti yang menonton. Masya Allah, alhamdulillah barusan kita sudah mendengarkan pencerahan, tausiah dan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bahwasanya bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah persiapan-persiapan kita untuk bisa lebih maksimal lagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa seperti yang Allah harapkan, sesuai dengan yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu agar kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah
yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, ini kita masih ada beberapa menit nih Ustadz. Jadi boleh ngobrol-ngobrol ya Ustadz ya? Baik, boleh Ustadz ya. Baik. Ya Ustadz, ini memang bulan Rajab, Sya'ban itu persiapan kita Ustadz ya, untuk kita berfokus ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, apa tipsnya Ustadz, kiat-kiatnya agar hati kita ini tetap istiqomah, semangat untuk bisa menjalani bulan Ramadan ini dengan full power lah istilahnya gitu Ustadz, agar bisa fokus dan totalitas ibadah di bulan Ramadan ini supaya hati kita ini istiqomah. Kira-kira tipsnya bagaimana tuh Ustadz? Harusnya Ustadz Ahmad yang jawab nih. Kalau kita kan lagi dialog Ustadz. Kalau menurut saya, untuk tetap bisa istiqomah di dalam ibadah itu harus dilandasi satu yang namanya pengetahuan, yaitu ilmu. Semuanya itu pakai ilmu. Imam Syafi'i bilang mayyuridillah. Mohon maaf, itu sabdanya Nabi. Fayufaqqihu fiddin. Orang yang dihendaki khaira, kebaikan, maka ditambah dia, dimudahkan dia untuk paham ilmu agama. Jadi kalau mau istiqomah itu mesti dia punya ilmu. Dan bagaimana dia mesti punya ilmu? Ya belajar, ngaji, hadirin pengajian-pengajian di sekitar kita. Apalagi di sini Ustaz, katanya ada ya, baca Safinatun Najah, Ustaz Abdul Latif. Abdul Latif ya, Ustaz Abdul Latif yang bagus. Itu fikih. Jadi kita tahu keutamaannya, tanpa kita tahu sekalipun keutamaannya, kita hadir 1 jam di majelis ilmu, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita, kemudian menambah giro kita untuk beribadah. Kenapa? Karena kita tahu begitu Ustaz, kurang lebih. Untuk anak-anak kita yang mampu berpuasa, yang mampu berpuasa full, Alhamdulillah, tetapkan itu sebagai puasa, isbatkan itu puasa setengah hari. Orang tua kita dulu ngajarin namanya puasa setengah hari. Yeah. Ada yang puasa sampai jam ini wajib, saya puasa setengah hari. Yeah. Ada yang puasa sampai jam ini wajib, sehingga tumbuh itu kita malu, minimal malu, karena kita sekarang banyak ngelihat orang. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau sehat walafiat, mata'allahu fi tuli hayati. Wa nafa'na bi'ulumi wa nasihati wa asallahu yajma'ana bi nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sejenak kita berzikir sambil menunggu waktu berbuka puasa yang kurang lebih 2 menit lagi. Kita berzikir bersama-sama. Ashhadu an la ilaha illallah